Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita mau belajar kembali tentang adab. Kalau pekan lalu Mister mengajarkan sirah, maka pekan ini Mister mau mengajarkan tentang adab. Nah, sebelum dimulai seperti biasa, teman-teman sekalian, Mister mengajak teman-teman untuk mengulang kembali apa yang sudah Mister ajarkan. Lalu Mister minta tolong agar teman-teman kemudian melakukannya atau mengamalkannya dalam keseharian. Kita ingat-ingat kembali dulu yuk. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pentingnya kita belajar adab. Jadi, teman-teman harus memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, agar kemudian apapun yang teman-teman miliki tidak menjadi hal yang sia-sia, tapi membawa manfaat buat teman-teman, buat keluarga dan semuanya. Lalu yang kedua, kita belajar tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sudah belajar bahwa ketika Allah sudah memanggil, maka penuhi panggilannya. Ketika terdengar azan, maka bersegera kemudian teman-teman ambil air wudhu, kemudian bersegera melakukan sholat tanpa diminta oleh ayah dan bunda. Teman-teman berusaha ya, ketika sholat pun, sholatnya tidak buru-buru, bacaannya dibaca, kemudian juga pakailah dengan pakaian terbaik yang teman-teman miliki. Pakaian yang sopan dan juga menutup aurat. Lalu pertemuan ketiga, kita sudah belajar tentang adab kepada Rasulullah SAW. Ada adab qalbi. Teman-teman harus yakin bahwa kemudian Rasulullah itu adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah, adalah Nabi Allah. Lalu ada adab lisan. Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebut, teman-teman harus berselawat kepadanya, Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga ada adab jasadi, atau teman-teman harus mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah makan pakai tangan kanan, teman-teman juga makan pakai tangan kanan. Kalau Rasulullah mengucapkan salam ketika berjumpa dengan temannya, maka teman-teman pun juga mengucapkan salam ketika berjumpa dengan temannya, dengan ayah bunda dan sebagainya. Jadi apapun yang kemudian Rasulullah lakukan, teman-teman harus berusaha untuk meneladaninya. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar adab tentang adab kepada ayah dan bunda melalui kisah Uwais Al-Qarni. Masih ingat? Seorang pemuda yang kemudian namanya dikenal oleh penduduk langit. Apa sebabnya? Karena Uwais Al-Qarni memiliki ketaatan atau patuh kepada orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya minta untuk berhaji, Uwais Al-Qarni rela kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, lalu kemudian mendoakan agar kemudian ibunya diampuni dosanya. Maka teman-teman pun sama, teladanilah Uwais Al-Qarni menjadi anak yang kemudian patuh kepada ayah dan bundanya. Ingat, ketika ibunda meminta teman-teman melakukan sesuatu, maka lakukan. Dan hari ini kita mau belajar tentang keharaman berani kepada orang tua dan memutuskan ikatan kekeluargaan. Teman-teman sekalian, jangan pernah menjadi anak yang berani kepada ayah dan bunda. Apapun yang ayah bunda sampaikan, teman-teman harus patuhi. Kecuali kalau ayah dan bundanya meminta teman-teman melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan meminta teman-teman untuk buang sampah sembarangan atau meminta teman untuk kemudian tidak belajar, maka teman-teman boleh menolak. Tapi selama kemudian ayah dan bunda meminta teman-teman untuk melakukan kegiatan yang baik, meminta untuk sholat, berhenti main HP, belajar, membaca buku, maka teman-teman harus mematuhinya. Jangan pernah membantah, apalagi kemudian teman-teman sampai berani kepada orang tua. Karena itu termasuk bagian dari dosa besar. Nah, teman-teman sekalian, Mister ingin membaca sebuah ayat dan semoga teman-teman mampu untuk memahaminya. Di Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Allah berfirman, dan Tuhanmu telah menentukan supaya engkau semua jangan menyembah melainkan Dia, dan supaya engkau semua berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kalau salah seorang di antara keduanya ada di sisimu sampai usia tua, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan ucapan yang cis. Dan janganlah pula engkau menggertak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya itu ucapan yang mulia, penuh kehormatan, dan turunkanlah sayap kerendahan. Maksudnya, rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu itu dengan kasih sayang dan berkatakanlah, ya Tuhanku,
kasihanilah kedua orang tuaku itu sebagaimana keduanya mengasihi aku dikala aku masih kecil. Ya. Ayat ini meminta kita semua teman-teman sekalian untuk kemudian tidak boleh berani kepada ayah dan bunda. Nggak boleh kemudian kita berbicara dengan suara yang kasar, atau kemudian menggertak, atau kemudian sampai kita marah kepada ayah dan bundanya. Tapi lakukanlah untuk kemudian teman-teman merendah kepada keduanya. Dan jangan lupa, pesan ayat tadi adalah teman-teman harus rajin untuk mendoakan ayah dan bunda. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, teman-teman tolong diingat ya. Jadi hari ini kita belajar teman-teman Mister Wanti-Wanti agar teman-teman tidak berani menggertak apalagi kemudian bersuara kasar kepada ayah dan bunda. Mister ingatkan teman-teman ketika dinasihati bunda, diperintah ayah bunda, selalu katakan baik ayah, baik bunda dan seterusnya. Oke, teman-teman semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.